Jadi ada orang yang sudah beramal, amal yang nggak dianggap oleh Allah, harus diulang dari awal. Ingat betul pesan ini ya, semua amal kebaikan yang dikerjakan, kullu ma'rufin, dalam bahasa Al-Quran, hadis, bahasa umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedekah. Jadi kalau antum mendengar kata sedekah, itu jangan selalu dikaitkan dengan harta benda, tidak. Karena semua amalan itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu bahasa umum. Setiap kebaikan yang kita kerjakan disebut dengan sedekah. Jadi kalau ada ajakan, mari bersedekah, mari bersedekah, ya tidak harus Anda menggunakan uang. Nggak ada uang, Anda bisa pakai tenaga. Nggak ada tenaga dengan itu sedekah. Jadi teman-teman sekalian, sholat itu disebut sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Silakan ketika Allah meminta ambil zakat, Quran surah ke-9 ayat 103, khudz min amwalihim sedekah. Kalimat yang digunakan bukan zakat tapi sedekah, nilai kebaikannya. Ketika akan disalurkan sedekah, Quran surah 9 ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, sekarang persoalannya, ada orang yang pernah beramal soleh, termasuk sholatnya, tapi riya dalam aktivitasnya. Maka apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum. Bentuknya jamaah. Jangan Anda batalkan. Batal itu kalau dalam bahasa fikih artinya gugur. Gak bernilai, gugur, habis. Kalau sholat batal harus diulang tidak? Diulang dari awal, bukan dilanjutkan setelahnya, bukan. Ya, jadi pas mau bagian terakhir tinggal nunggu salam tuh. Tiba-tiba baunya kecium aja kan, keluar angin misalnya. Tapi antum wudu lagi harus ulang dari awal. Ya Allah, bisa nggak ngulang dari tahiyat akhir aja? Ya nggak bisa, dari awal. Jadi kalau ada seseorang melakukan amalan kemudian dia melakukan perbuatan yang merusak, katakan dia, la tubtilu, jangan Anda batalkan shadaqatukum bil manni wal adha, dengan perbuatan yang merusak atau mengganggu amalan itu. Jadi ada orang yang sudah beramal, amal yang nggak dianggap oleh Allah, harus diulang dari awal. Dan indahnya kalimat Qur'annya mengungkapkan bil manni. Ya, apa itu manni? Itu asalnya sesuatu yang dirasakan seperti nikmat, ya, seperti nikmat menyenangkan, padahal merusak. Awas, padahal merusak. Makanya ada kalimat azab di situ, merusak, mengganggu amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak tapi riya. Ini dia contohkan tadi sholat yang riya. Di riya itu bisa menggugurkan amalan, menggugurkan amalan apa saja. Bisa sholat, bisa infak, itu riya. Dan ini kalimatnya diungkapkan dengan istilah al-man. Al-man itu sesuatu yang kadang terasa menyenangkan, enak. Ya, maaf, antum kalau sedang ria, sedang merasakan itu, normalnya merasa bangga nggak? Kalau sedang bangga senang tidak? Senang. Kalau dipuji orang senang tidak? Umumnya senang. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kalau sedang diangkat itu kadang-kadang bisa berpotensi menggugurkan amalan. Ya. Karena bahasa Arabnya, bahasa Qurannya la tubtilu. Nah, itu menggunakan nahi. Jangan Anda batalkan. Jadi begitu Anda lakukan batal, hilang, habis. Infak juga begitu. Sama. Makanya ketika ayat 261 yang menyebutkan infak, ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Banyak disebutkan kalimatnya. Tapi apa yang terjadi? Ada orang infaknya riya. Bahkan dibandingkan oleh Quran, orang yang riya atau bahkan yang mencela orang lain itu lebih mulia orang yang minta maaf gak bisa beri dibandingkan infak tapi membanggakan diri atau mencela orang. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Masya Allah. Maaf, berkata yang baik belum bisa memberi. Pak, tolong Pak, lupa maaf, ini hari ini rezekinya belum cukup untuk memberi. Barangkali insya Allah ya, ketika ada rezeki ini catat nomor saya, mungkin saya bisa berikan. Itu lebih mulia dibandingkan dengan memberi yatba'uha adha, tapi diikuti dengan perbuatan yang merusak. Di antaranya apa? Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, riya. Pak, tolong Pak, berapa butuhnya? 3 juta. Ini Pak ya, saya siapkan, Bapak ambil. Terima kasih Pak. Jangan berlebihan Pak, itu anugerah dari Allah. Kan saya berhak mengeluarkan, Bapak kan miskin. Saya kaya, jadi saya keluarkan karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jangan disebut-sebut, takut riya nantinya Pak. Ya, nah itu habis sebenarnya. Selesai. Jelas ya? Nah, jadi yang demikian itu menghanguskan amalan. Hati-hati. Haji, umrah juga begitu. Ya, haji, umrah, semua punya potensi demikian. Awas ya, hati-hati, kadang-kadang tidak terasa. Undang jemaah, kumpul ke rumah, niatnya bagus, gak ada masalah. Undang, minta doa, minta maaf, Bapak Ibu sekalian.
maafkan kami akan berangkat besok. Mohon doakan kepada Allah supaya perjalanan kami itu bisa berkah, baik. Mohon maaf kalau selama ini banyak salah kami akan umrah. Dan ini mohon maaf, ini umrah pertama kali yang kami lakukan. Mungkin di komplek ini juga kami yang pertama ya. Pak belum umrah, belum umrah, yang lain belum umrah. Mudah-mudahan di haram kami doakan supaya sekomplek ini bisa umrah seperti kami. Itu belum berangkat, sudah habis pahala. Belum berangkat. Jadi ria itu bisa menghabiskan pahala, menggugurkan ketika sedang dikerjakan, selesai dikerjakan, bahkan menghilangkan potensi pahala sebelum dikerjakan, sebelum, sedang, setelah. Ini bahaya sekali.